Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Kasus ADP masih menjadi misteri. Seorang diplomat muda yang meninggal dunia ditemukan di kamar kosnya dengan muka tertutup dengan lakban. Polisi telah memberikan keterangan final yang menyatakan bahwa ia meninggal dunia karena bunuh diri. Tapi benarkah sebenarnya dia diri? Atau sebenarnya ada misteri lain yang sebenarnya belum terkuak? Dan hari ini kita akan membahas tentang kasus ADP. Kronologi kasusnya, apa yang menjadi perdebatan dari publik, dan bagaimana kelanjutan dari kasusnya. Ini adalah salah satu kasus yang cukup menyakitkan hatiku, karena diplomat muda yang memiliki banyak sekali prestasi dan banyak sekali jasanya, terutama terhadap permasalahan WNI di luar negeri. Gimana Kak? Ya, gue juga cukup respect dengan korban ADP. Karena salah satu hal yang gue sakit banget itu adalah dia ini orang yang sayang dengan keluarga juga. Jadi dia tuh ada di LDR, kebetulan kan setahu Dengan gua. istrinya? Iya, dengan istrinya. Dan di waktu-waktu tertentu itu dia selalu berkomunikasi sama anaknya. Dengan anaknya. Betul. Jadi dia adalah seseorang yang punya masa depan. Betul. Yang kabarnya dalam beberapa waktu dekat ini dia itu sedang memproses untuk pindah hidup di luar negeri. Benar. Berarti ada masa depan Benar. yang ingin dia capai dan tuju. Ada goals. Ada goalsnya. Dan sebenarnya apakah seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri itu akan mengakhiri hidupnya ketika dia tahu bahwa dia itu memiliki beberapa goals yang akan dia dapatkan. Kita akan mulai dari kronologi pertama. Di malam Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, sekitar pukul 23:24, ADP terekam kamera membuang kantong sampah hitam dari kamar kosnya yang ada di Menteng. Ia kemudian masuk kembali. Dan dalam rekaman itu terlihat ia tuh mengenakan kemeja dan juga celana panjang. Membuka kancing kemeja sebelum masuk ke dalam kamar seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Ada 3 kali panggilan yang datang dari istri korban. Tiba-tiba dilakukan ke penjaga kos. Di jam 10:40 malam. Di jam 12:48 malam. Dan di jam 5:27 pagi. Ketiganya karena penasaran kenapa handphone ADP itu nggak aktif. Dan pintu kamarnya terkunci rapat karena dipakai smart lock juga, yang tidak memberikan akses ke siapapun. Jadi istrinya panik karena memang tidak ada kabar dari ADP. Dan inilah yang membuat publik dan Indonesia menjadi geger. Di jam 7:37 pagi, setelah jendela dicoba untuk dicongkel, kemudian penjaga kos masuk secara manual. Penjaga kos bersama tetangganya akhirnya berhasil masuk. Dan di atas kasur sudah ditemukan ADP dalam kondisi meninggal dunia. Kepala terlilit lakban kuning, wajah tertutup plastik yang sangat rapi lilitannya, tubuh tertutup selimut dan tidak tersimbah darah. Tidak ada tanda kekerasan, dan tangan tidak terikat dan tidak berserakan. Jadi kondisinya itu rapi. Dan ini yang membuat publik menjadi geger pada saat itu. Kalau kita melihat ke CCTV-nya, ada rekaman yang menunjukkan penjaga kos itu mondar-mandir, Kak. Depan kamar sekitar pukul 12:27 malam dan di jam 5:27 pagi. Setelah istri itu menelpon penjaga kosnya. Dan dalam hal ini itu memang dalam menandai adanya usaha untuk mencari tahu bagaimana kondisi ADP pada saat itu. Lewat penjaga kos. Lewat penjaga kos emang mondar-mandir pada saat itu. Lalu, bagaimana tanggapan publik terhadap hal ini? Karena memang ketika saat ditemukan dan viral pada saat itu, publik langsung merespon dengan berbagai macam respon. Yang mana ada yang bilang ini kayaknya dia mengatakan bahwa dia oleh seseorang karena dia menyembunyikan sesuatu. Ada banyak spekulasi. Menurut lo seperti apa, Kak? Yang lo lihat gitu.
Ketika pertama kali kasus ini viral ya. Awalnya kan kita nggak dapat banyak tuh Ya. informasinya ya. Tapi ketika memang sudah banyak media dan juga berita-berita yang mulai menggali gitu ya fakta yang terjadi, apa yang dilihat, dan tadi udah disebutkan juga sama Sadam, ya itu segalanya yang rapi. Ya. Tidak, bahkan bisa dibilang gua pun melihat videonya, Dam. Video ketika pertama kali Betul. korban ditemukan. Betul. Dan itu benar-benar memang rapi. Sangat rapi. Diselimutin gitu kan. Bahkan lilitan dari kepala lakbannya itu rapi banget gitu. Benar. Bahkan kayaknya gua yang ngelakban kado aja itu masih miring-miring Iya, gitu. iya. Dan itu benar-benar rapi Iya, banget. exactly. Publik juga mengatakan bahwa ini tidak. Banyak bahkan teman dekat daripada ADP itu meragukan narasi tadi. Karena narasi yang sudah dibangun, bahkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian, nanti kita akan masuk ke sana, itu menyatakan bahwa memang korban ini. Sodirin, seorang kolega dari KBRI Myanmar, itu menyampaikan apakah memang ada tanda stres. Dan koleganya menyatakan tidak. Gitu. Dia tidak pernah terlihat stres, korban tidak pernah terlihat depresi, dan mereka meyakini bahwa ADP itu bukan tipe orang yang akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ini datang dari seorang kolega kerja yang mungkin bisa melihat bagaimana aktivitas daripada ADP sehari-hari. Kirdi Putra, pakar mikroekspresi pun mengatakan tidak mungkin bunuh diri, karena biasanya penataan situasi pasca mati diri tidak seperti yang kita lihat. Dari kasus ADP ini, semuanya rapi, lakban tertutup sempurna, CCTV itu bermasalah, mati, ada beberapa footage yang kita nggak bisa lihat juga gitu ya. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar gitu. Apakah memang ADP itu diri? Atau publik juga berspekulasi bahwa ADP mungkin saja terlibat dalam kasus TPPO yang ada di Jepang. Sebagai saksi, membuka kemungkinan tekanan dari pihak luar, namun polisi membantah. Tidak ada hubungan ditemukannya sejauh ini kematian daripada ADP dengan kasus yang tadi aku sebutkan, namun keraguan tetap ada di ruang publik sampai sekarang. Ya, menanggapi itu pun bahkan ada juga para netizen yang berspekulasi bahwa katanya ADP juga lagi menangani kasus human trafficking. Sedang menangani. Betul. Oke. Pada hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025, Polda Metro Jaya mengadakan press release terkait dengan kasus ADP dan menyatakan bahwa tidak ditemukan sidik jari selain milik korban pada lakban. Tidak ada DNA dari orang lain, tidak ada tanda kekerasan, tidak ditemukan zat racun. Otopsi dilakukan di RSUPN Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa kematiannya ini akibat gagal bernafas. Bukan karena racun dan juga bukan karena luka. Pemeriksaan digital forensik pun mengungkapkan bahwa catatan ADP terkait niatan diri itu sudah ada katanya sejak tahun 2013. Ada via email ke lembaga kesehatan mental, bahkan konstitusi daring hingga tahun 2021. Dan polisi menyebutkan bahwa inilah bukti adanya tekanan psikologis internal yang dimiliki oleh korban. Dan ketika polisi benar-benar membedah gitu ya, gadget daripada korban ini, dinyatakan bahwa memang tidak ada intimidasi yang didapatkan daripada korban. Yang memang ditemukan itu adalah email yang menyatakan bahwa memang ada niatan bagi korban untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga ADP itu belum bisa menerima penuh penjelasan resmi daripada pihak kepolisian. Meta Bagus selaku kakak ipar korban itu menyatakan bahwa kami yakin dia bukan orang yang seperti itu. Dia tidak pernah ada tanda tekanan ekstrim dan mereka ingin kebenaran lebih terbuka. Keluarga ingin ada hal yang bisa lebih logis untuk diterima daripada wah ini korban, that's it, kasus selesai. Bahkan polisi menyatakan bahwa tidak ada kasus pidana atau tidak ada pidana dalam kasus ini karena menyatakan bahwa korban
Mari kita baca berita ini. Ada 103 barang bukti di kasus kematian misterius diplomat Kemlu. Selama proses penyelidikan itu ada sejumlah benda yang ditemukan atau diketahui terkait dengan kematian ADP. Ada tas ransel, tas belanja ditemukan di tangga dekat rooftop kantor Kemlu, tas berisi laptop, pakaian yang baru dibeli, obat-obatan, beberapa alat kantor hingga surat rawat jalan beliau dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta. Polisi juga menemukan plastik lakban kuning yang digunakan untuk melilit wajah ADP, yang mana pernyataannya bahwa lakban kuning ini memang dibeli di Jogja oleh ADP pada saat itu, oleh korban. Dari kasus yang kita bahas, mungkin ada beberapa bagian-bagian yang menjadi misteri dari kasus kematian Kemlu. Apa yang lo ketahui, Kak? Kita bahas dari mana dulu? Boleh. Tadi kita belum sempat bahas yang bagian CCTV di mana korban ADP ini berdiri di rooftop Kemenlu ya. Selama 1 jam 20 menit. Ini terjadi dia berdiri di atas rooftop. Benar. Kapan kejadiannya? Sehari sebelum dia meninggal? Iya, sehari sebelum dia meninggal. Sehari sebelum. Gitu jadi kan. dia naik ke atas ke rooftop sendiri selama 1 jam, sekitar 1 jam 20 menit. Sekitar 1 jam 20 menit. Dan apa yang dilakukan korban, Kak? Nah, di sini sebenarnya kan kalau dari CCTV kita tidak bisa tahu secara detail ya dia lagi ngapain. Nah, cuman lagi-lagi kita membaca narasi-narasi dari netizen, berita yang katanya, dan ini belum dikonfirmasi, belum tentu benar. Dan menurut gue tapi menarik gitu untuk diketahui oleh banyak orang yang nonton. Itu adalah dia sengaja di atas itu untuk mengamani diri dia. Jadi dia tuh memastikan sebelum dia pulang itu dia tuh aman. Dia aman. Gak ada yang ngikutin dia, gak ada yang nungguin dia. Karena tadi dia membawa satu file penting tentang kasus yang dia lagi urus gitu. Dan itu yang narasi berita dan kepolisian yang nggak menyampaikan apapun gitu. Tapi ini masih belum tentu kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari CCTV yang katanya tidak sepenuhnya diperlihatkan. Ada beberapa part yang katanya dipotong. Itu gimana, Kak? Yang di kosan ya? Iya. Yang di kosan. Yang awal kan dia kalau nggak salah dia datang masuk ke kamar, terus habis itu yang di-share ya CCTV-nya di media-media. Terus habis itu keluar membuang sampah di jam segitu. Habis itu dia balik lagi ke kamar dengan kemeja udah kebuka. Iya. Bener kan? Benar. Nah, di sini juga narasi publik berspekulasi bahwa katanya ini adalah rekaman yang berbeda. Karena ada perbedaan footage dari bajunya sebelum dan setelah korban membuang sampah. Dan ada satu narasi publik yang sangat menarik menurut gua adalah korban, kalau misalkan manusia normal yang bekerja overtime, bisa dibilang kayak itu kan kalau nggak salah itu udah mendekati dini hari ya. Betul. Itu tuh udah nggak ada kepikiran buang sampah di jam itu, Dam. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Dan ya mungkin kita nggak refleksi ke diri kita aja gitu. Kayak kita udah kerja keras hari ini sampai tengah malam, terus kita buang sampah apakah dulu akan kali. kepikiran untuk buang sampah gitu? Nah, itu juga jadi spekulasi lah. Betul, iya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kunci kamar. Yang katanya ini karena dikunci dari dalam, jadi nggak mungkin ada orang yang sebenarnya masuk gitu. Apa yang lo ketahui, Kak? Nah, ini menarik banget. Gue jadi udah nyiapin footage buat teman-teman yang lagi nonton Sadam hari ini. Dan nanti akan kita tampilin di dalam videonya. Gue minta lu lihat videonya. Oh, ini gue lihat ya? Nanti lu lihat. Gue nggak tahu lu udah lihat atau belum. Belum sih kalau video ini. Penjaga kosnya itu membuka ya, mengecek apakah Bapak ADP ini ada atau enggak. Nah, itu kan ada di videoin. Nah, gue pengen lu mari kita lihat ya. Mari kita tonton, teman-teman. Ini saat pagi ya? Iya, pas mau ngecek. Oke, dicongkel jendelanya. Kita perhatikan baik-baik. Nah,
Dan ketika masuk, ini video yang ketika dia masuk barulah Oke. 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 Oke, jadi tadi dari video tadi kita udah melihat Dan itu berarti video perdana ya. Video Maksudnya itu video yang ditemukan di jam 7 pagi itu kan? iya, pas dia ngebongkar. Nih, Pas dia ngebongkar. gue coba nyampein dari perspektif gue ya, Oke. melihat ini. Oke. Yang pertama, pada saat dia membuka jendela yang benar-benar udah dalam keadaan terkunci, itu tuh susah banget, Dam. Gak semudah itu. Tidak Dan- effortless itu ya. Bener. Dan kayu-kayu itu pasti akan agak sedikit dull dan rusak. Iya, gitu iya. untuk ngebuka jendela. Nih ya, itu Bener, pertama. Kemudian yang kedua adalah respon dari itu siapa sih penjaga kosnya? Ya? Penjaga kosnya. Itu sesantai itu, Dam. Pada saat Kalau membuka. dilihat tadi dari mimik wajahnya dan lain-lain ya. Bener. Jadi kayak seakan-akan sudah pernah melihat gitu. Oke. Itu sih dua itu yang bikin gue akhirnya kayak wow. Dan yang ketiga adalah itu tadi yang nggak bisa dibantahin sih. Gordennya. Nah, Gordennya gitu. itu. Gimana, Dam, setelah ngelihat itu semua dan perspektif tadi yang udah gue sampein? Oke, itu kejanggalan yang tadi udah disebutkan. Yang terakhir mungkin kejanggalan berikutnya adalah lakban. Dan tidak ada sidik jari orang lain, tidak ditemukan tanda kekerasan, dan lain-lain. Tapi yang membuat gue janggal secara pribadi Kak adalah apakah bisa seseorang itu melakban dirinya sendiri secara rapi dan akhirnya meninggal dunia. Itu sebenarnya possible dilakukan Kak? Gimana Kak? Enggak sih. Apalagi setelah melakban itu, maksud gini, melakban aja itu udah janggal dengan Iya, serapi itu. iya. Ditambah menutup selimut. Ini sebenarnya kasus yang menyayat hati kita semua ya. Dan ketika kasus ini benar-benar ditutup dengan pernyataan bahwa korban meninggal dunia dan dengan spekulasi dan kejanggalan yang publik sampai sekarang masih terus-menerus menyuarakan, meminta keadilan terhadap titik terang daripada kasus ADP ini. Dan ketika dinyatakan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus ini tambah, menurut gue pribadi itu menambah luka bagi siapapun, bagi keluarga korban dan bagi korbannya sendiri mungkin. Terakhir dari aku teman-teman, untuk menutup kasus ini, besar harapan aku agar aparat penegak hukum itu bisa kembali membuka kasus ini kembali. Karena berbagai macam misteri yang ditemukan oleh publik juga pada akhirnya yang merasa janggal sekali ketika kasus ini dinyatakan sebagai kasus diri. Ada begitu banyak misteri, ada begitu banyak teka-teki yang kita tuh butuh jawabannya. Keluarga korban butuh dan pantas untuk mendapatkan jawaban dan pantas untuk mendapatkan keadilan dari kasus ini. Dan juga semoga kepada almarhum, kepada korban, semoga korban diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan semoga saja keadilan bisa menyertai korban. Aku Sadam Permana, terima kasih sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.